Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Kita nanya. sudah bersuci, Terima kasih, kemudian Bapak. disebut wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pemirsa, penyimak dan juga pendengar live interaktif Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, selamat berjumpa dalam program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah yang diampu oleh guru kita Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Seperti biasa setiap Jumat sore kita akan hadir temani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kita berikan kesempatan bagi Anda pemirsa, pendengar, kemudian penyimak live interaktif kami untuk bisa mendulang berbagai faedah yang tentunya akan disampaikan oleh Ustadz sore hari ini. Dan juga Anda bisa bertanya secara langsung. Caranya bagaimana? Nah, ada 2 cara. Silakan bisa manfaatkan kesempatan ini. Yang pertama, Anda bisa melalui via telepon di 0331 kode area kota Jember 5446087, atau juga bisa bertanya via WhatsApp call atau telepon dengan aplikasi WhatsApp di 0821 706087. Dan pemirsa, Anda juga masih bisa memanfaatkan akses jalur chat, yakni di www.dewanfatwa.com. Dan sore hari ini kami akan coba tersambung bersama dengan guru kita Ustadz MH yang saat ini berada di Banyuwangi. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz MH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Mas Nizar. Ustadz. Bagaimana kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar antum? Sehat juga. Saat ini Jember sedang mendung dan sering hujan sore hari. Bagaimana dengan Banyuwangi Ustadz? Masih istiqomah panas. Istiqomah panas, Masya Allah. Ya, iya. Alhamdulillah. Berarti cuaca sedang panas. Tapi suara antum agak terputus-putus. Apa di sana suara anda juga terputus-putus? Suara Ustadz jelas, di sini sangat jelas sekali dan tidak terputus-putus Ustadz ya. Baik Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz ya. Jika mungkin ada kendala untuk mendengar suara saya di sini, Ustadz bisa menyampaikan dan saya akan ulang pertanyaan Ustadz ya. Barakallahu fiik. Baik, Taufik barakallah. Nah, sore hari ini pemirsa, penyimak dan juga pendengar, kita juga berkesempatan menyapa beberapa rekan media yang tergabung dalam RTVC atau Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya selamat bergabung untuk pendengar Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Saga FM Sumatera Barat, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan juga Mas FM Sragen. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kami terima di meja redaksi Fatwa TV. Sebelum kita sampaikan kepada Ustadz, kita akan dengar terlebih dahulu satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini. Baik, tafadhal Ustadz, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melarang salah satu gerakan di dalam salat karena gerakan itu mirip dengan gerakan hewan. Dalam hadis tersebut diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirash as-sabu'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang yang salat untuk menempelkan sikunya agar tidak menyerupai binatang buas. Binatang buas ini seperti hewan pemangsa, entah dia dalam keadaan istirahat atau sedang mengincar masaknya. Dia seperti hewan yang sedang istirahat sehingga menempelkan sikunya. Orang yang sholat dilarang untuk melakukan hal yang serupa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam arahannya memberikan persamaan antara orang yang sholat dengan hewan. Maksudnya jangan dilakukan, dan ini merupakan larangan. Dan rupanya di dalam beberapa riwayat seperti dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diriwayatkan melarang dari beberapa penyerupaan hewan dalam orang yang melaksanakan gerakan sholat. Contohnya,
Naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an naqrati al-ghurab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk sholat seperti burung gagak yang mematuk. Burung gagak yang makan, kemudian dia mematuk dengan paruhnya. Kata As-Suyuti rahimahullah, maksudnya adalah dia cepat sekali gerakannya, sehingga terkadang dia sangat banyak yang dimakan, maka semakin cepat pula dia mematuknya. Orang sholat yang tidak memperhatikan tumakninah, bacaannya tidak diperhatikan, kemudian tidak merenungi, tidak khusyuk, maka dia disamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, وَيَنْهَى أَنْ يَسْتَوْطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرَ الْعَطَنَ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Atau seseorang dilarang untuk suka memilih satu tempat dan tidak pindah-pindah. Artinya kata Suyuti rahimahullah, orang ketika dia melakukan sebuah ibadah tidak suka pindah-pindah tempat, sholatnya di situ aja begitu. Dan ini rupanya disamakan atau dikiaskan seperti unta yang memang kalau dia sudah dapat satu tempat, dia nggak suka untuk memilih tempat yang lain. Dalam riwayat yang lain, meskipun dalam riwayat ini ada kelemahan atau perbincangannya, dari hadis Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Fala yabruk ahadukum kama yabrukul ba'ir, wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi." Ketika salat di antara salah saudari kalian, jangan turun seperti seekor unta. Hendaklah dia meletakkan tangan sebelum dua lututnya. Ini khilaf memang di antara ulama. Apakah lutut dulu baru tangan atau tangan dulu baru lutut? Karena ada dua hadis yang berbeda dan masing-masing dari dua hadis tersebut ada perbincangan sanadnya. Tetapi yang digarisbawahi adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan gerakan orang sholat dengan hewan. Dan ini menjadi catatan penting bahwa sholat itu tidak pantas dilakukan dengan kemiripan dengan hewan. Jangankan sholat, ketika orang melakukan tindakan apapun kemudian disebut dia seperti hewan, dia tidak bakal rela. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat juga menyebutkan kita tidak boleh al-iltifat kaltifatis tha'lab, tidak boleh menoleh dalam sholat seperti seorang yang meniru gerakan serigala yang menoleh, lirik-lirik begitu. Sholat kok sama dengan itu, suka tolah-toleh, itu tidak boleh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dalam Sahih Muslim ketika melihat ada beberapa sahabat selesai sholat dan akan salam, dia mengangkat tangannya, entah mengangkat tangan demikian atau memberikan syarat atau tangannya dirubah-rubah dibolak-balik begini ketika akan melaksanakan salam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, mali arakum rafi aidikum ka'annaha adnabu khailin shumus uskunu fis salah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa aku melihat tangan kalian seperti ekor kuda yang bergerak-gerak tidak tenang. Nah, maka intinya kaum muslimin, kita perlu belajar sholat agar sholat yang sudah kita lakukan sejak kecil, kalau kita alhamdulillah diberi karunia Allah untuk selalu mengerjakan sholat ini, bisa kita perbaiki. Selain kita berusaha untuk menjaga agar istiqamah, memelihara waktunya, kita juga perlu untuk memperbaiki agar sholat kita semakin sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan sampai tercela ketika sholat kita rupanya memiliki kesamaan dengan beberapa hewan yang disebutkan dalam larangan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya Ustadz, saya sendiri ada pengalaman untuk mendengar beberapa orang Ustadz ya, sebelum sholat itu membaca surat An-Nas Ustadz. Apakah ini ada tuntunannya Ustadz? Itu sebelum takbiratul ihram, beberapa orang ini membaca surat An-Nas Ustadz. Iya, wallahu a'lam. Kalau seandainya membaca surat tertentu itu ada dalilnya, kita kerjakan. Tetapi kalau tidak, kita tidak menolak bahwa membaca ayat Al-Quran merupakan ibadah yang ada pahalanya setiap huruf. Akan tetapi menentukan satu waktu dengan rutinitas dan dinilai itu sebuah ibadah, maka ini membutuhkan dalil. Para ulama mengatakan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Tetapi toh membaca Al-Quran dilarang ketika sujud.
karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan fa'ammas sujud fas'alullah fa'aktsiru fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud kalian lakukan doa karena itu akan lebih dekat kepada Allah untuk dikabulkan. Ruku' Nabi SAW juga melarang. Beliau mengatakan fa'azzimu fihi rabb, agungkan Allah di ruku' itu. Bukan untuk baca Al-Qur'an, padahal baca Al-Qur'an adalah ibadah yang lebih afdal dari zikir secara umum. Artinya ketika kita akan melaksanakan sholat, kita menentukan zikir tertentu. Kalau tidak ada dalilnya, kita khawatir bahwa ini merupakan satu bentuk pensyariatan yang tidak ada contohnya. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jadi berhati-hati juga Ustaz ya menempatkan sesuatu, apalagi ini sebagai rutinitas atau mungkin rukun dalam sholat seperti itu. Tapi Ustaz, kita ada penelpon pertama Ustaz di kesempatan sore hari ini, bisa kita sapa terlebih dahulu. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Sri di Bengkulu, benar Ibu ya? Iya. Baik, silakan. Ini saya mau satu pertanyaan untuk Ustaz. pertanyaan boleh? Boleh. Satu Ibu ya, kita batasi satu pertanyaan. Satu saja ya. Baik. Ya udah gini, bolehkah itu kan ada bacaan zikir pagi dan petang ya? Betul. Bolehkah misalnya kalau dipakai buat berdoa waktu sholat fardu gitu? Setiap kali sholat fardu, Ibu membaca zikir pagi dan petang, apakah diperbolehkan seperti itu Ibu ya? Ya salah satunya lah, misalnya kayak istighfar gitu. Oh, salah Bolehkah? satu bacaan Tidak zikir pagi gitu. petang Misalnya gitu. dibaca di bacaan sholat. Baik. Terima kasih Ibu Sri pertanyaannya. Ya, baik, silakan Ustaz. Baik. Baik, wallahu alam, selama kita tidak membatasi atau menentukan bahwa doa pagi petang itu ana gilir atau ana tentukan itu merupakan doa sujud, maka tidak apa-apa. Kalau kita membatasi atau kita menentukan bahwa doa pagi petang adalah doa sujud saya, ini baru bermasalah. Tetapi selama tidak, dan kita hanya ingin memanfaatkan momen ketika kita dekat dengan Allah ketika sujud, lalu kita berdoa dengan doa pagi dan petang, tidak apa-apa. Sebagaimana para ulama juga mengatakan, boleh kita mengambil doa yang diintisarikan dari Al-Quran. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini ayat Al-Quran. Kita tidak boleh membaca ketika sujud, membaca Al-Quran. Tetapi kalau kita ingin berdoa, hanya doa ini diambil dari Al-Quran, tidak apa-apa. Jadi intinya, boleh kita berdoa dengan doa apapun, bahkan dengan bahasa Indonesia pun sebagian ulama membolehkan, ya, dengan catatan kita tidak menilai bahwa doa tertentu adalah sunnah sujud. Nah, selama kita tidak tentukan itu, insya Allah aman dan tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Wafik barakallah. Jadi boleh saja mengambil sebagian bacaan dalam rutinitas zikir pagi petang di dalam zikir sholat Ustaz ya. Ya, barakallah. Baik. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk Ibu Sri di Bengkulu. Baik, kita akan undang lagi. Silakan, ada penelpon kedua, Ibu Krisnawati, berikutnya dari Bekasi. Fatwa TV, Assalamualaikum Ibu Krisnawati. Lagi siaran. Halo Ibu Krisnawati. Halo Ibu. Ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ustadz, saya mau menanyakan, kalau kita mau pergi itu mengucapkan assalamualaikum, terus yang menjawab juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ditambahin fi amanillah, apa itu dibenarkan Ustadz? Baik. Iya. Iya, baik. Terima kasih Bu Krisna. Ucapan amanillah Ustadz ketika orang akan meninggalkan kita atau akan pergi setelah ucapan salam, ini bagaimana tuntunannya Ustadz? Iya, fi amanillah itu bukan doa sambungan dari menjawab salam. Akan tetapi ini adalah doa yang dipanjatkan oleh orang yang melepas kepergian saudaranya. Dan memang ada sunnah untuk mendoakan orang yang akan berangkat dengan doa yang ada sebagiannya memang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti bacaan astaudi'ukumullah atau astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Ya, aku titipkan kepada Allah Azza wa Jal agamamu, amanahmu, dan semua bagian akhir dari kehidupanmu. Nah, kemudian
orang yang akan safar mendoakan orang yang akan ditinggalkan. Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan kalian kepada Allah yang Allah ini memang tidak akan menyia-nyiakan titipan kepadanya. Maka di antara doa yang dipanjatkan itu adalah sunnah. Nah, orang yang akan meninggalkan orang lain, lalu orang yang ditinggalkan mendoakan semoga Allah menjaga keselamatan kamu, ini tidak mengapa. Seperti tadi doa fi amanillah. Nah, tapi ini tidak dijadikan setiap orang yang berpisah dipanjatkan doa itu. Ya, wallahu a'lam. Meskipun makna itu juga bisa untuk selalu menjadi doa, akan tetapi sebuah doa yang memang ditentukan untuk kondisi tertentu tidak pas ketika kita jadikan kebiasaan yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau seandainya mengucapkan salam dan memang dia akan pergi, dia pamit, maka kita katakan fi amanillah, tidak apa-apa insyaallah. Seperti itu. Barakallah. Wafikum barakallah. Terima kasih Ustadz, semoga bermanfaat ya untuk Ibu Krisnawati di Bekasi. Kita akan bergeser Ustadz ke penelpon ketiga kita sore hari ini. Ada Bapak Umar. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di daerah Bali benar Pak ya? Ya, Kelungkung Bali. Di Kelungkung Bali, Masya Allah. Baik, silakan Pak, satu pertanyaan untuk Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, ini jawaban Ustaz tidak masuk di HP Ana, tidak kedengaran ini. Ana mau bertanya sebuah hadis yang Anda baca di artikel tentang fadilah salawat pada hari Jumat, yang tidak disebutkan sumbernya dari mana, dari riwayat siapa tidak disebutkan, hanya disebutkan begini Ustaz. Dari Anas radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersalawat kepadaku di hari Jumat 100 kali, maka Allah akan mengabulkan baginya 100 hajat. Yang 70 dari kebutuhan akhirat, 30 dari kebutuhan duniawi. Dan Allah membebankan salawat tersebut kepada malaikat hingga menghaturkannya ke kuburanku dan seterusnya Ustaz. Nah, mohon apakah ada hadis yang seperti ini dan derajatnya bagaimana Ustaz? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Ustaz. wabarakatuh. Baik. Iya, ini hadisnya Ana juga sama dengan antum. sahih Ustaz ya? Iya. Ini bagaimana Ustaz? Iya, Kedudukan hadisnya. Ana baru dengar juga seperti Pak Umar bahwa hadis ini ditambahi dengan 100 dan ada pembagiannya 70-30. Iya. Nah, kalau seandainya secara dasar ada anjuran untuk berselawat di hari Jumat, betul. Kemudian ada riwayat yang menyatakan bahwa salawat itu akan ditampakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu juga betul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang fadilah hari Jumat, beliau sebutkan, "Fa'aktsiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Maka perbanyaklah salawat kepadaku di hari itu karena salawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah kaifa tu'radu 'alaika salatuna wa qad arimt? Bagaimana akan ditunjukkan kepada engkau salawat kami sementara engkau sudah hancur menjadi tanah? Faqala alaihi salatu wassalam, innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah untuk makan jasad para nabi. Akan tetapi tambahan tadi yang menunjukkan bahwa dia akan mendapatkan pahala 70 kali, kemudian 30 dan seterusnya, ini yang membutuhkan dalil. Dan ana wallahu a'lam terus terang sampai sekarang belum pernah mendengarkan riwayat tadi. Ana belum pernah mendengarkan riwayat tadi. Kalau seandainya riwayat itu benar, alhamdulillah. Tapi khawatirnya riwayat itu bukan hanya lemah, akan tapi palsu. Khawatirnya itu palsu. Wallahu a'lam bissawab. Diamalkan adalah sunnah membaca salawat di hari Jumatnya saja Ustaz ya? Ya, ini tidak apa-apa. Ya. Baik. Baik Ustaz. Barakallahu fikum. Kita sapa kembali penelpon berikutnya. Kali ini dari Bengkulu ada Pak Yudi. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak satu pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ingin saya tanyakan soal sholat berjamaah. Gimana kalau kita berjamaah yang dua laki-laki dan dua perempuan? Gimana safnya dah? Apa yang laki-laki ini campur dengan perempuan? Itu kan istilahnya dalam keluarga. Dah.
Iya. Ya, Iya, demikian. posisinya apakah Usul. sejajar seperti itu Pak yang ditanyakan ya? Iya, 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 iya. Apa Mhm. sejajar dengan imam yang laki-lakinya tadi atau berada di belakang atau gimana? Tadi jumlah laki-lakinya Kalau berapa Pak? cuman 2 ya? laki-laki cuma 2, Ini 2 anak dengan sama imam? istri juga 2 dengan imam tidak. atau imam sendiri, 1 orang kemudian makmumnya ada 2 2? dengan imam. Imam Oke. sendiri, 1 makmum laki-laki dan 2 makmum perempuan Oke, lagi. Yang baik. laginya 2 perempuan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana Ustaz posisinya? Baik. Dalam syariat disebutkan bahwa saf laki-laki di depan, saf perempuan di belakang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Ini menjadi pokok landasan tempat posisi saf laki dan perempuan. Saf laki di depan, saf perempuan di belakang. Sebaik-baik saf laki-laki semakin ke depan, semakin ke belakang semakin jelek. Kemudian sebaik-baik saf laki perempuan adalah di belakang, yang semakin ke depan semakin jelek. Akan tetapi seandainya laki-laki ini mereka jumlah makmumnya hanya satu, dan dia berada di sebelah imam. Imam akan sholat di sebelah kirinya. Imam, kemudian ada satu makmum di sebelah kanannya. Ini yang disyariatkan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, kemudian Ibnu Abbas berdiri di sebelah kirinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalikkan Ibnu Abbas ke arah kanan. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa shaf laki-laki kalau seandainya jumlah mereka hanya satu makmum, otomatis dia berdua dengan imam, maka dia akan berada pada sebelah kanan imam, seperti itu. Kemudian perempuan ini beda dengan laki-laki. Sekalipun mereka keluarga, maka mereka tetap berada di belakang laki-laki dalam sholat. Sehingga ini juga pernah praktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat di rumah Anas bin Malik. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di rumah Anas bin Malik radhiyallahu an, waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam. Anas bin Malik bersama ada seorang yang disebut dengan nama al-yatim. Ya, maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fasafaftu ana wal yatimu wara'ahu. Karena waktu itu di rumah hanya ada aku, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak yatim itu, dan kakek kami atau nenek kami. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku dan anak yatim itu salat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa aqamal mar'ata khalfana, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan perempuan di belakang kami. Meskipun itu neneknya mahram, tetapi tetap saf perempuan itu belakang laki-laki. Meskipun dia sendirian, dia tetap di belakang laki-laki, seperti itu. Laki-laki kalau dia berdua, dia di belakang imam. Kalau dia sendiri, maka dia akan berada di sebelah kanan imam. Tidak memperdulikan meskipun di situ ada saf perempuan. Nah, saf perempuan tetap berada di belakang saf laki-laki. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bisa difahami oleh masyarakat yang akan melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Kita akan bergeser ke penelpon berikutnya. Ustaz, dari Maros ada Ummu Saat ya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu pertanyaan Ummu Saat ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah ada tuntunan Ustaz apabila ada teman atau keluarga yang meninggal memberikan pernyataan bahwa orang yang meninggal orang baik, orang yang pokoknya menyatakan tentang tersebut. Ibu, mohon maaf, bisa diulang pertanyaannya Ibu karena suara Ibu sedikit terputus-putus. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah memang ada tuntunannya apabila ada orang yang meninggal? Iya. Berikan semacam Apabila ada orang yang meninggal, kemudian memberikan ya
bahwa orang tersebut orang yang baik semasa hidupnya, orang yang suka Oke. membantu seperti itu, Ustaz. Baik, Apakah memang baik, ada kami dapat tuntunannya pertanyaan. di Ya, Ustadz, apakah ada Baik. tuntunannya menunjukkan kepada masyarakat mungkin ya, atau mungkin orang yang datang saat itu bahwa fulan atau fulana yang sudah meninggal adalah orang yang baik, kita memberitahukan seperti itu. Apakah hal ini dibenarkan, Ustadz? Ya, sebenarnya yang dijadikan alasan dalam hal ini adalah sebuah hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat bersama para sahabatnya, lalu mereka dilewati seorang jenazah. Ketika jenazah lewat, maka orang-orang yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji karena mereka kenal. Mereka mengatakan orang ini baik ya Rasulullah SAW, hidupnya dia seperti ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan wajabat. Ya, dia betul-betul akan dapat. Kemudian beberapa waktu yang akan datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersama para sahabat. Kemudian ada yang lewat dari jenazah itu. Kemudian mereka mengatakan kalau ini orang jelek ya Rasul, ini orang yang jelek apa segala macam. Mereka ngobrolkan tentang kekurangan orang itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan wajabat. Ya, orang ini berarti dapat. Maka para sahabat bertanya, ya Rasul, ketika kami pernah memuji seorang jenazah yang lewat waktu itu, engkau mengatakan wajabat. Kemudian ketika ada jenazah yang juga jelek dan kita juga celah orang itu, engkau mengatakan wajabat. Apa maksudnya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kalian ini adalah saksi-saksi Allah. Ketika kalian mengatakan pujian yang kalian kenal dia seperti ini, maka dia akan mendapatkan surga. Sementara sebaliknya, ketika ada orang yang akhlaknya kalian kenal dengan orang yang jelek, maka dia akan mendapatkan hukumannya, dia akan mendapatkan neraka. Maka dalam hal ini diambil kesimpulan bahwa orang ketika dia jelek dan dikenal dengan kejelekannya, maka dia akan mendapatkan balasannya sampai orang-orang pun sudah bisa menilai itu. Tetapi bukan berarti orang yang tidak kenal dibuat sebuah upacara seolah dia memproklamirkan kebaikan orang yang meninggal. Dan ini ditegaskan oleh Syekh Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Beliau mengatakan ini adalah pemahaman orang-orang yang salah ketika mereka memahami hadis tersebut. Orang-orang yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka puji bukan buat-buat. Mereka kenal sahabat yang meninggal itu, maka mereka puji kebaikannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan karena mereka adalah saksi-saksi Allah, maka mereka menunjukkan kebaikannya. Sedangkan orang yang jelek, maka ini akan kelihatan juga. Kalau seandainya orang tidak kenal datang kemudian diminta, kamu tolong kasih persaksian orang ini kalau dia orang baik, maka sebenarnya apakah dia akan menipu Allah? Orang hidup saja ketika akan dipersaksikan bahwa dia adalah orang baik, dia masih hidup, dia di pengadilan misalkan, kemudian orang datang dibayar bahwa dia diminta untuk mempersaksikan orang yang pesakitan ini adalah orang baik, padahal dia nggak ngerti sama sekali, tapi dia dibayar untuk mengatakan itu, dan hakim tahu itu, hakim tahu, maka tidak bakal diterima itu, tidak bakal diterima. Bagaimana pula seandainya ada orang yang mempersaksikan di depan Allah Azza wa Jalla, kira-kira bermanfaatkah itu? Tidak bermanfaat sama sekali. Berarti pemahaman mereka terhadap hadis itu salah. Ya, ini diingatkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, sehingga tidak ada syariat seperti yang biasa kita lihat di beberapa masyarakat, mereka berkumpul sebelum upacara pemakaman, ayo kita ikuti satu orang memandu kemudian mengatakan nashhadu anna hadzal rajul min fa'ilil khair atau huwa min rajulin salih atau yang semacamnya. Kita persaksikan bahwa fulan termasuk orang yang baik. Ini nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Dia dipuji sama Allah, sama orang-orang, ini adalah orang yang baik. Tapi kalau seandainya aslinya dia tidak baik, maka tidak akan bermanfaat di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Saad atau Ummu Saad di Maros. Kita akan bergeser ke penelpon berikutnya. Ada Bapak Mas Nadi dari Jambi. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mas Nadi, satu pertanyaan untuk Ustadz. Iya, oke. Assalamualaikum Ustadz ya. Saya hukumnya mau bertanya Ustadz ya. Apa hukumnya saya ini selalu ditunjukkan untuk menjadi imam di masjid. Saya tahu, saya sadar diri saya ini hafalan nggak banyak. Mungkin bacaan saya sepasih orang-orang kan. Jadi ada orang tuh saya nggak anggap dia hafalan dia banyak.
daripada saya, mungkin bacaannya lebih fasih dari saya. Tapi dia tidak mau jadi imam, dia suruh saya juga. Apa hukumnya itu Ustaz? Cuma itu Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya memang apa yang antum tanyakan dan yang antum risaukan itu betul. Kalau ada orang yang sudah banyak hafalannya, lebih bagus bacaannya, dan dia lebih paham agama, maka dia lebih berhak menjadi imam, dan sebaiknya orang seperti ini dimotivasi. Orang semacam ini dimotivasi agar dia mau jadi imam. Bukan masalah ini tawadhu atau tidak, akan tetapi ini adalah syariat. Maka ketika ada orang yang memang lebih berhak menjadi imam, lalu dia menjadi imam, maka ini sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Tetapi kalau ada orang yang mau tidak mau dia menjadi imam karena tidak ada yang lain, ternyata makmum ini ada yang lebih bagus dari itu. Ini namanya imamatul mafdul. Ini namanya imam orang yang tidak lebih afdal. Hukumnya boleh, sah-sah saja. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang pernah menjadi imam, padahal Nabi SAW di belakangnya, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Abdurrahman bin Auf pernah sholat menjadi imam, dan Nabi SAW pada saat itu sedang buang hajat sehingga terlambat. Ketika Nabi SAW datang, wallahu a'lam, kaum muslimin sudah beberapa rakaat melaksanakan itu, sehingga Nabi SAW tidak maju menjadi imam seperti kejadian bersama Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu berapa kali maju menjadi imam dan Nabi SAW datang terlambat. Ketika Abu Bakar merasa Nabi SAW datang, maka Nabi SAW mendatangi mihrab dan Abu Bakar mundur. Dan ini sampai di hari-hari menjelang wafat Nabi SAW. Tetapi Abdurrahman bin Auf ketika beliau salat, kenapa Nabi SAW tidak maju? Wallahu a'lam, para ulama menyebutkan karena bisa jadi ketertinggalannya sudah banyak. Nah, dan mereka mengatakan boleh saja orang yang tidak afdal menjadi imam untuk orang yang afdal. Seperti itu. Ini hukumnya boleh-boleh saja. Wallahu a'lam. Oke, baik. Bagaimana kalau dia tetap menolak Ustadz ya? Ada yang lebih baik, lebih afdal. Hukum sholat jamaah tetap tidak bermasalah Ustadz ya? Tidak apa-apa, wallahu a'lam, tidak masalah. Tapi kalau seandainya orang yang afdal ada dan dia mau, maka ini otomatis ideal. Kalau dia dimotivasi, ideal. Tapi kalau enggak, maka tidak apa-apa. Hukum imamatul mafdul itu boleh-boleh saja. Baik Ustaz. Seperti Baik. itu. Baik, barakallahu fikum, semoga bermanfaat untuk Bapak Mas Nadi tadi dari Jambi. Ya, pemirsa Fatwa TV, kita masih di program live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah dengan Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah, merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan sore hari ini kita masih live dari studio Jember dan juga Banyuwangi. Kami masih undang untuk bertanya secara langsung. Kita akan prioritaskan bagi penelpon via WhatsApp call 0821 706087, atau juga Anda bisa bertanya via telepon kami di studio Jember 0331 544 6087. Baik, sembari menantikan penelpon berikutnya, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami di dewanfatwa.com. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke pertanyaan pertama Ustadz ya, dari Pamungkas di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ustadz, saya sering mendengar azan di musola tempat tinggal saya, namun sering tidak ada yang hadir sholat berjamaah, atau biasanya yang hadir justru hanya satu orang ibu-ibu. Ustadz, apa yang harus saya lakukan dengan kondisi seperti ini? Kondisi musolanya adalah terbuka, yakni tidak ada dinding yang mengelilingi serta tidak ada pintu dan juga jendela, Ustaz. Baik, pertanyaan ini berkaitan dengan masalah boleh atau tidak seorang berkhalwah untuk melaksanakan sholat. Berkhalwat artinya menyendiri antara laki dengan perempuan yang tidak mahram. Kalau seandainya perempuan itu mahram, aman, tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kalau seandainya perempuan itu bukan mahram dia, dan dia sendiri saja antara imam dan makmum tadi itu yang satu perempuan, ya, maka jawabannya adalah sebagian ulama mengatakan itu haram. Imam Nawawi rahimahullah terutama, beliau mengatakan tidak boleh dia menjadi imam seorang wanita yang sendirian, sehingga akan terjadi khalwat. Khalwat artinya bersendiri, seorang laki dengan lawan jenisnya
yang bukan mahram. Termasuk sholat tidak boleh. Maka menjadi imam pun tidak boleh juga. Bagaimana solusinya? Solusinya, imam ini perlu membawa kawan. Kalau seandainya dia merasa jangan-jangan saya datang ke masjid ternyata nggak ada yang datang dan anak sendirian, datang ibu-ibu, maka biar tidak terjadi hal yang seperti itu, maka dia membawa kawan. Ini adalah solusi yang paling ringan dan realistis. Padahal secara ideal mestinya orang-orang kampung diberitahu, bagaimana bisa ada satu masjid setiap sholat pasti yang jamaah cuma satu orang perempuan pula, mana laki-laki ini? Ini yang memprihatinkan sekalian, ini sering terjadi. Kalau alasannya adalah kerja, maka tidak pantas masjid pun akan menjadi kosong kalau kaum musliminnya sedang kerja. Mana laki-laki yang lain, anaknya misalkan, atau saudaranya, kerabatnya, atau orang tuanya yang mana. Dan ini sering terjadi di tengah kaum muslimin, masjid bisa tutup atau libur sholatnya, terutama di zuhur dan asar. Ini memprihatinkan sekali. Meskipun ada orang petani, meskipun ada orang apa, sangat mustahil di tempat itu tidak ada laki-laki sama sekali. Lalu ada azan kemudian mereka tidak datang. Ini memprihatinkan. Maka secara ideal orang-orang itu harus diingatkan, disadarkan, minimal didoakan. Baik, kemudian kalau seandainya ada orang-orang yang ada di sekitar masjid, tadi disebutkan masjid itu terbuka. Terbuka kalau tidak ada orang, tetap saja ini tidak merubah hukum. Karena memang para ulama menyebutkan khalwah itu akan dikatakan menyendiri kalau tidak ada yang melihat atau tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka berdua. Itu namanya khalwat. Tapi kalau seandainya tidak mendengar pembicaraan mereka tetapi fisiknya kelihatan, maka ini tidak mengapa. Ini tidak dikatakan khalwat. Contohnya ada seorang guru bertemu dengan seorang murid atau seorang kawan perempuan, dan orang ini ingin bertanya tentang satu hukum. Dan dia bertanya dengan suara yang agak dilirihkan, hanya didengar oleh perempuan ini sendiri dan gurunya tadi. Tetapi dia di tempat yang terbuka untuk orang-orang kelihatan dan banyak orang. Maka ini tidak dikatakan khalwat. Yang dikatakan khalwat ini dijelaskan dalam buku-buku fikih. Tetapi kalau seandainya nggak ada orang sama sekali, maka ini menjadi khalwat juga. Maka hukum asalnya yang seperti ini harusnya dihindari. Seperti itu. Kalau seandainya mau sholat sendiri-sendiri, maka wallahu a'lam. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau perempuannya banyak, tidak apa-apa. Kalau perempuannya misalkan 2, 3, atau bahkan 4, maka tidak mengapa dia sholat sendiri, meskipun sebagian ulama memberikan syarat, kecuali kalau khawatir fitnah atau dia akan tergoda dengan perempuan-perempuan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, tapi ikhtiar beliau untuk tetap menghidupkan masjid ini masih harus harus dipertahankan. Dipertahankan. Ya, maka daripada tidak terjadi di sholat jamaah, maka sarannya yang paling gampang dan realistis tadi, dia ajak satu orang dari keluarganya, entah itu anak laki-laki atau ini seorang perempuan juga, bawa istrinya, bawa adik perempuannya, sehingga tidak ada kesan khalwah. Baik, 3 orang itu tidak disebut khalwat Ustaz ya? Tidak seperti itu. Baik Ustaz ya, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk saudara Pamungkas yang tadi bertanya di kawasan Pekalongan, dan kita akan bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Berikutnya dari Mutiara di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya, ayah saya baru mengetahui bahwa semasa kecilnya beliau belum diakikah, dan sekarang beliau sudah berumur 50 tahun lebih. Bagaimana dalam menanggapi hal tersebut Ustaz? Apakah ayah saya harus tetap diakikahi seperti anak kecil atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Baik, masalah akikah ketika sudah lewat waktunya, kita tahu bahwa akikah ini sunnahnya dilakukan pada 7 hari setelah kelahiran bayi. Tulbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Pada hari ke-7 diakikahkan, kemudian dicukur dan diberi nama. Tapi seandainya ini lewat, kalau seandainya lewat 14 hari, sebagian ulama mengatakan boleh. Kalau 21 hari bagaimana? Boleh. Setelah itu, sebagian ulama mengatakan sudah lewat waktunya, maka tidak perlu dilakukan akikah. Seperti pendapat Imam Malik rahimahullah, ini adalah sunnah fata mahalluha. Ini adalah sunnah yang sudah terlewat waktunya, maka tidak perlu dilakukan. Apalagi sudah besar, maka tidak ada anjuran untuk mengakikahi karena waktunya sudah lewat. Yang kedua, karena memang akikah ini yang diberikan tugas adalah orang tua.
yang diberikan tugas untuk mengakikahkan adalah orang tuanya. Maka Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang orang yang ingin mengakikahi dirinya sendiri, maka beliau mengatakan dzaka 'alal walid, itu tugas untuk orang tuanya, bukan tugas dia sendiri. Adapun hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa nafsihi ba'dama bu'itsa nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahi dirinya sendiri setelah beliau dijadikan sebagai seorang nabi. Ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dan sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama melemahkan. Tetapi sebagian ulama lain menilai ini bisa dijadikan alasan, dijadikan dasar untuk beramal. Dan Syekh Albani kalau tidak salah beliau termasuk orang yang mensahihkan hadis ini. Sehingga kalau ada orang yang mensahihkan hadis ini, maka ini menjadi alasan bolehnya seorang untuk mengakikahi dirinya sendiri. Ya. Dan ini yang juga difatwakan oleh Imam Ahmad, meskipun beliau mengatakan bahwa tugas akikah adalah orang tua. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan itu sudah lewat waktunya. Akan tetapi ketika akikah ini pada hukum asalnya adalah sunnah muakkadah, kalau mau dilakukan setelah orang besar dan untuk dirinya sendiri, kata Imam Ahmad, mudah-mudahan tidak apa-apa. Seperti itu. Maka kalau ada orang yang mau mengakikahi diri sendiri, insya Allah tidak mengapa, dan memang banyak yang memberikan fatwa dibolehkannya seperti itu dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi. Masing-masing bayi dia digadaikan dengan akikahnya. Digadaikan maksudnya seolah-olah dia ini pahalanya belum sempurna kalau tidak dilaksanakan akikah. Dengan demikian, kalau dulunya tidak dilakukan akikah, maka dia boleh untuk mengakikahi diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian Ustaz, apakah ada dampak ketika seseorang hingga usia dewasa belum diakikahi Ustaz secara syar'i? Wallahu a'lam, tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa dia menanggung dosa atau dia tidak sempurna amalannya atau dia menjadi orang yang kurang, cacat dan semacamnya, tidak ada. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kemudian kurang afdal gitu aja. Kurang afdal saja Ustaz ya. Kemudian apakah juga orang tua dikatakan berdosa Ustaz? Misalnya saat itu dia mungkin tidak memiliki kecukupan uang untuk mengakikahi anaknya, tapi masih ada hal yang mungkin bisa beliau jual atau beliau korbankan untuk membeli atau memasak kambing Ustaz. Baik. Hukum asalnya akikah ini sunnah. Ya, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa akikah ini hukumnya sunnah muakkadah. Tidak wajib sehingga orang berdosa, tidak wajib. Hanya sebagian ulama menilai itu wajib hanya kalau seandainya seorang mengerti bagaimana keistimewaan akikah dan itu akan memberikan pahala yang besar untuk dia dan anaknya, maka tentu dia akan perjuangkan. Apalagi tadi kalau seandainya dia masih punya harta yang bisa dijual atau dia hutang dulu nanti dia akan bisa bayar, maka tentunya dia akan bela-belakan. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, barakallahu fikum. Jadi ini hukumnya sunnah Ustaz ya. Sunnah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat tadi untuk saudari Mutiara di Kabupaten Sigi. Taib, kita masih undang Anda pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, silakan. Jalur telepon masih kosong 033154460087 atau Anda bisa manfaatkan layanan WhatsApp call. Anda bisa telepon kami di 0821 706087. Sekali lagi di 0821 706087. Anda bisa simak program Hidup Indah dengan Sunnah bersama dengan Ustaz Dr. MH Hasanatullah MA Hafizahullah Ta'ala, insyaallah setiap hari Jumat pukul 16 hingga kurang lebih pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, sambil menantikan penelpon berikutnya, saya akan bacakan kembali pertanyaan dari jalur website ya di dewanfatwa.com. Dari saudara Rian Fajar, penanya dari kawasan Bondowoso, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ustaz selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya disekolahkan di sekolah dengan latar belakang agama Islam. Namun hingga saya menyelesaikan pendidikan dasar tersebut, saya belum pernah mendengar adab ke kamar mandi atau ke kamar kecil, hingga saya membaca dan mendengarkan dari kajian yang bermanhaj salaf. Ustadz, apakah perkara makruhnya menyebut nama Allah di kamar kecil ini termasuk sesuatu yang diampuni atas ketidaktahuannya Ustadz, atau termasuk perkara yang wajib diketahui oleh seluruh umat muslim?
Baik. Jawabannya ada dua. Yang pertama, orang yang tidak tahu tadinya dimaklumi dia. Yang tadinya dia nggak ngerti, kalau dia salah maka dia dimaklumi. Allah menyatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, kalau seandainya kami tidak tahu atau kami lupa, maka jangan engkau azab kami. Maka dalam hadis yang sahih Allah menyatakan, qad fa'altu. Iya, aku putuskan dan aku kabulkan apa yang kamu panjatkan. Kemudian dalam Al-Qur'an juga Allah menyatakan, walaisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih. Kalian tidak berdosa dalam hal yang kalian salah dalam melaksanakannya itu. Sehingga kesimpulannya, orang yang tidak ngerti dan dia salah dalam melakukan sikap, dia tidak berdosa. Tetapi kalau seandainya kesalahan itu membuat satu ibadah tidak diterima, maka dia perlu mengulang. Dia tidak berdosa, tetapi ibadahnya perlu diulang. Contohnya misalkan dia sholat, ternyata dia belum wudu. Dia nggak ngerti, maka dia tidak salah dan dia tidak berdosa karena dia sholat tanpa wudu. Tetapi ketika dia ingat, oh ternyata aku tadi belum wudu, maka dia perlu mengulang sholatnya. Seperti itu. Adapun yang kedua masalah mengucapkan nama Allah di dalam tempat buang hajat, maka ini tidak boleh memang. Ya, Nabi SAW dalam hadis yang sahih pernah sedang dalam kondisi buang hajat, ada seorang sahabat lewat kemudian mengucapkan salam. Maka Nabi SAW tidak jawab salam itu. Nabi SAW tidak jawab karena ternyata beliau sedang berada dalam kondisi yang tidak pas. Maka para ulama menyebutkan, karena orang yang sedang dalam kondisi tidak fit namanya tempatnya ini, maka tidak pantas dia mengucapkan nama yang terhormat. Maka termasuk orang yang sedang di kamar mandi atau tempat buang hajat. Tempat buang hajat lebih umum dari kamar mandi. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi dan lain-lainnya bahwa tempat buang hajat ini bisa mencakup tempat tertutup seperti sekarang ini, ya, tempat seperti sekarang kayak kamar mandi dan semacamnya, atau tempat terbuka seperti sungai, atau dulu adalah padang pasir, mereka nyari tempat yang suci, yang sepi, kemudian mereka buang hajat di sana. Nah, seperti ini sama, dalam kondisi seperti itu tidak pantas ketika dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak sengaja tidak masalah. Atau dia mendengar ada orang bersin, lalu dia katakan yarhamukallah, maka tidak boleh juga padahal dalam kondisi yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, oke, barakallahu fikum Ustaz. Semoga bermanfaat ya untuk saudara Rian Fajar di Bondowoso. Kita akan menyapa penelpon berikutnya Ustaz. Ada Bapak Masrul di Pariaman, Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, halo Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Masrul, satu pertanyaan untuk Ustadz. Mau bertanya Pak Ustadz. Bapak mohon maaf, radionya atau televisinya bisa dimatikan terlebih dahulu Pak. Ya udah Ustadz. Ya silakan. Mau bertanya Ustadz. Apakah hukumnya menjual rokok itu haram atau makruh? Cuma itu Ustadz. Baik, terima kasih Pak Masrul. Bagaimana hukum menjual rokok Ustadz? Iya, secara umum sesuatu yang disebutkan bahwa hukumnya boleh di dalam syariat, maka boleh dijual. Dan sesuatu yang memang dikatakan bahwa itu haram, maka tidak boleh dijual. Allah menyatakan wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Para ulama mengatakan bahwa hal-hal yang mubah boleh dijual, sementara jual beli haram disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya karena barang itu haram, tidak boleh dipakai. Yang kedua karena ada unsur kesyirikannya, seperti orang jual patung dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, terjadi kecurangan dalam jual beli itu, ini juga tidak boleh. Atau memang ada unsur ribanya jual beli itu, ini tidak boleh juga. Atau ada unsur ketidakjelasan, ini juga tidak boleh. Seperti itu. Adapun selama tidak bertentangan dengan syariat, maka secara umum jual beli itu dibolehkan. Masalah rokok, para ulama banyak membicarakan ini. Mereka mengatakan bahwa ini memiliki madarat dan kerugian yang besar. Dan ini dilakukan dan disampaikan oleh bahkan bukan orang ulama saja, orang-orang yang mengerti tentang ilmu kesehatan, mengerti bagaimana kondisi
Di lapangan sudah jelas. Mereka mengatakan bahwa rokok itu tidak sehat. Ya, maka ketika ada yang semacam ini, para ulama memberikan fatwa bahwa jual beli dengan hal yang seperti ini harus dihindari. Jual beli yang seperti ini dihindari karena ini merugikan. Dan saya yakin ketika barang semacam ini diambil oleh anak kecil kita, ya, diambil oleh anak kecil kita yakin kita nggak mau karena ini kita tahu ini tidak pas dan tidak bagus. Anak kecil tiba-tiba seperti itu. Kalau seandainya itu bagus, maka anak kecil pun boleh. Ya, kemudian juga termasuk keluarga kita yang kita betul-betul sayangi mereka. Istri misalkan mau rokok, tak boleh. Dan termasuk orang yang merokok misalkan, dia akan mengkonsumsinya ketika dia di kamar mandi misalkan. Yang jelas, para ulama menyebutkan bahwa barang ini adalah hal yang bisa membahayakan. Wa yuhillu lakum at-thayyibat wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dalam Al-Qur'an dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu membawa hal yang halal dan disampaikan kepada para sahabatnya yang baik-baik. Yang baik-baik dihalalkan, yang jelek-jelek diharamkan. Baik, sekarang rokok ini masuk ke dalam yang baik atau yang buruk. Ya. Kita menggunakan tatapan kebijaksanaan kita dalam menilai. Bukan karena saya sebagai penjual rokok, saya sebagai pembuat rokok, saya sebagai pengkonsumsi rokok dan kecanduan bahkan rokok. Kalau orang cerdas memikirkan, dia akan bisa memberikan kesimpulan yang tidak berbeda dengan yang difatwakan para ulama dan ditegur dan peringatkan oleh para dokter dan semacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk penanya tadi ya. Ada Pak Masrul di Pariaman. Kita ke penelpon terakhir Ustaz di sore hari ini, ada Pak Abdullah dari Lampung. Baik, kita sapa beliau terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam. Ya, silakan satu pertanyaan singkat Pak ya. Oke. Ya, mau tanya Ustaz, ini mengenai sedang viral Ustaz, salah satu Ustaz terkenal ya. Bagaimana kalau kita meng-share di medsos kita tentang ya keburukan Ustaz tersebut lah, karena kan untuk menjaga supaya umat itu yang awam tidak mengikutinya, itu bagaimana hukumnya Tat? Apakah kita termasuk menyebarkan aib seorang muslim atau bagaimana Tat? Terima kasih Tat. Baik Ustaz, bagaimana hukum memberitahu, menyebarkan profil tentang seseorang? Ini namanya ghibah atau membicarakan kejelekan, keburukan, aib orang lain. Hukum asalnya tidak boleh. Tetapi ketika ada maslahat yang lebih besar, maka boleh. Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ada 6 perkara yang membuat ghibah itu dibolehkan. Hukum asalnya tidak boleh, tetapi jadi boleh. Di antaranya adalah mujahirin fisqan, orang yang terang-terangan melakukan kesalahan. Diingat, ditegurkan, tidak mau dia. Diingatkan dan ditegur, dia tidak mau nurut. Nah, ini orang terang-terangan, maka orang seperti ini diribahin atau dibicarakan kejelekannya boleh. Kemudian termasuk muhadzirin, orang yang memberikan peringatan. Hati-hati dengan orang itu jelek, bahaya. Jangan sampai dijadikan kawan, nanti akan berpengaruh pada kamu. Dia nanti akan membuat kamu malas sekolah, malas belajar, bahkan kamu akan tidak sholat kalau berteman dengan dia karena dia sering tidak sholat. Nah, ini nggak apa-apa, tidak masalah seperti ini. Dan ketika sebuah kesalahan sudah diikuti orang banyak, maka menjelaskan sebuah kesalahan itu pun boleh dilakukan terang-terangan, tetapi dengan cara sebijak mungkin. Kalau bisa untuk tidak menyebutkan nama orang, akan tetapi dengan perbuatan dan tindaknya, maka tidak mengapa. Ini disebutkan oleh para ulama. Mereka mengatakan yang rajih dalam masalah ini tidak boleh, dan jangan sampai tertipu dengan orang yang mengatakan bahwa ini boleh. Ini banyak di dalam buku-buku para fuqaha. Kecuali kalau memang mau tidak mau orang yang memang melakukan itu harus betul-betul disebut nama. Dalam syariat boleh-boleh saja seperti itu, karena memang sudah banyak yang mengikuti kesalahan itu. Dan ini bukti, bukan langkah untuk menjelekkan atau membuat kita bermusuhan, tetapi justru untuk menjaga Islam yang pertama. Yang kedua justru untuk menjaga kebaikan orang itu. Orang itu biar tidak banyak dosanya karena banyak mengikutinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Kita sampaikan terima kasih kepada Ustaz Dr. MH Hasanatullah. Jazakumullahu khairan Ustaz atas satu nasihat yang diberikan untuk program Hidup Indah dengan Sunnah sore hari ini. Dan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada,
kita juga menyampaikan permohonan maaf apabila mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita sampaikan kepada Ustadz sore hari ini karena memang keterbatasan waktu, dan juga mungkin kita sampaikan permohonan maaf karena ada mungkin sedikit kendala berkaitan dengan koneksi sehingga mungkin beberapa suara atau voice yang masuk ke kita ini tidak didengar dengan jelas. Semoga Allah mudahkan untuk tayangan live interaktif di pertemuan berikutnya. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda bisa akses di www.fatwatv.id atau di dewanfatwa.com, serta follow akun-akun sosial media terverifikasi kami. Kemudian juga kami informasikan kepada kaum muslimin untuk bisa menyimak program-program Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah terjadwal seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda. Kemudian kita juga mengundang Anda untuk berdonasi sesaat lagi. Di layar kaca Anda terpampang yakni nomor rekening untuk berjuang bersama di Fatwa TV dan di Rosa Islamia dengan infak terbaik Anda, dan jadilah bagian dari dakwah. Dan sesaat lagi jangan lewatkan akan hadir Ekonomi Islam bersama dengan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala langsung dari studio Jakarta. Dan akhirnya saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada kekhilafan, dan semoga Allah pertemukan kembali di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Pak.